Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, kegiatan MBKM PKL hingga lokasi penelitian skripsi yang berada di luar kampus memakan waktu yang cukup panjang untuk mengurus perizinan dan administrasi. Hal ini menjadi perhatian Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan membuat terobosan MBKM, praktek kerja lapangan hingga lokasi skripsi pada satu tempat. Kaprodi PSP FPIK UB, Dr. Fuad menjelaskan, kebijakan ini akan memberikan dampak besar dari sisi waktu karena mahasiswa cukup mengurus perizinan pada satu lokasi saja. Selain itu, dengan kegiatan mulai MBKM, PKL hingga skripsi, mahasiswa juga dapat fokus pada pembuatan solusi dan permasalahan lokasi penelitian karena sudah mengetahui lokasi dan persoalan yang ada sejak kegiatan MBKM. Proses pengurusan izin lokasi kegiatan MBKM, PKL, dan skripsi membutuhkan waktu yang tidak sedikit menjadi hal yang krusial bagi mahasiswa FPIK UB. Untuk itu, kebijakan Prodi PSP mengenai lokasi MBKM, PKL, dan skripsi pada satu lokasi menjadi angin segar, sehingga mahasiswa dapat mempercepat proses studi dengan tidak mencari lokasi yang berbeda-beda pada setiap kegiatannya. Untuk tahun ini sebenarnya kita menerapkan paket begitu. Jadi MBKM, PKL, dan skripsi itu dalam satu perusahaan. Jadi anak-anak yang melakukan MBKM di suatu perusahaan mitra begitu, nanti juga PKL-nya dilakukan di sana, dan kalau bisa skripsi juga dilakukan di sana, sehingga kita bisa memperpendek waktu belajar teman-teman. Pemirsa, kerja kolaboratif antara Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UB, dan Fatoni University Thailand dalam menyusun buku berbahasa Indonesia terus berjalan. Dr. Eti Setiawati, Kaprodi Bahasa dan Sastra Indonesia UB, menjelaskan saat ini timnya akan intens berkomunikasi melalui Zoom dengan pihak Fatoni University setiap 2 minggu sekali. Melalui Zoom tersebut, materi buku dibahas bersama untuk mewujudkan 3 buku yang ditulis bersama dosen dan 1 buku untuk mahasiswa. Terdapat 3 buku yang akan ditulis bersama dalam bahasa Indonesia, yakni buku mengenai pariwisata, kesehatan, dan bisnis. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi langkah nyata FIBUB untuk mengenalkan bahasa Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FIBUB melangkah maju untuk mengenalkan bahasa Indonesia di kawasan Asia Tenggara melalui buku. Bersama mitra dari Fatoni University Thailand, saat ini FIB sedang intens menyusun 3 materi buku mengenai pariwisata, kesehatan, dan bisnis. Kehadiran buku ini nantinya diharapkan menjadi media bagi negara lain untuk mengenal bahasa Indonesia. Program untuk meminta agar dosen Diksasindo itu bisa bekerja sama dengan dosen Fatoni University untuk menulis buku. Dan itu sedang dalam proses, kami sekarang sedang intens untuk komunikasi dengan mereka. 2 minggu sekali kami nge-zoom dengan mereka untuk mewujudkan menulis 3 buku yang kalau mahasiswa 1 buku yang diminta untuk konversi, kalau dosen ini ada 3 buku. 3 buku yang mau ditulis itu bahasa Indonesia pariwisata, berbackground budaya Indonesia dan budaya Thailand Selatan, bahasa Indonesia untuk kesehatan, itu juga sama berbackground 2 negara ini, dan bahasa Indonesia bisnis. Nah, ini yang sedang kami garap untuk dikerjakan bersama Fatoni University. Gitu.
Pemirsa, sebagai tindak lanjut dari pengiriman gelombang pertama mahasiswa FIBUB ke Thailand Selatan, pihak Fatoni University dan sekolah madrasah di sana meminta agar FIBUB kembali mengirim mahasiswa dengan kemampuan multitasking. Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FIBUB, Dr. Eti Setiawati menjelaskan, kemampuan multitasking yang diminta selain pandai berbahasa Indonesia juga mampu mengaji dan menjadi khatib pada saat sholat Jumat. Menanggapi permintaan tersebut, Eti mengaku sedang mempelajari hal tersebut agar nantinya dapat mengirim mahasiswa sesuai dengan keinginan pihak Thailand. Fatoni University dan sekolah madrasah yang ada di Thailand Selatan berharap Universitas Brawijaya kembali mengirim mahasiswanya untuk mengajar bahasa Indonesia dan kegiatan keagamaan. Hal ini dimaksudkan agar para mahasiswa Indonesia tersebut mampu memberikan materi pengajian, khutbah Jumat, dan lainnya selama berada di Thailand Selatan. Ada permintaan dari mereka. Ada perencanaan dari Fatoni University untuk mengirim 3 mahasiswa ke sini. Itu kan untuk pertukaran mahasiswa itu. Kita mengeluarkan 3 ke sana, dari sana akan mengirim 3 ke sini. Gitu, dari itu. Ada permintaan dari kedua sekolah ini untuk yang akan datang meminta mahasiswa yang laki-laki. Karena ini bentuknya pondok, jadi pesantren, meminta mengirimkan mahasiswa yang bisa mengimami, yang bisa khutbah, yang bisa mengajari ngaji, yang bisa mendampingi kegiatan kepondokan di sana, gitu, kegiatan pesantren di sana. Nah, rencananya setelah ini kami akan mengevaluasi kegiatan ini, mengingat permintaannya yang seperti itu. Pemirsa, kegiatan MBKM bagi mahasiswa program studi pemanfaatan sumber daya perikanan UB merupakan kesempatan emas untuk belajar secara langsung mengenai industri perikanan. Para mahasiswa yang sudah berangkat ini menurut Kaprodi PS Dr. Fuad akan belajar mengenai budidaya tangkap. Selain itu mereka juga belajar mengenai industri benang pada perusahaan pembuatan jaring. Program magang melalui MBKM ini memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung ke berbagai industri dan lembaga yang konsen terjun dalam sektor perikanan. Fuad berharap para mahasiswa menggunakan kesempatan MBKM tersebut untuk menyerap maksimal berbagai keilmuan praktis dalam dunia budidaya tangkap ikan. Program MBKM mahasiswa Prodi PSP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB memberikan kesempatan besar bagi peserta untuk belajar secara langsung kepada lembaga dan industri perikanan yang ada di Indonesia. Kesempatan belajar ini memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan ilmu perkuliahan dan menyerap ilmu baru yang berkembang pada industri tersebut. Target yang akan dipelajari oleh teman-teman kita yang di MBKM itu adalah sesuai dengan topik yang diambil. Sebagian besar mahasiswa itu mengambil topik terkait dengan teknologi penangkapan, konservasi sumber daya ikan, dan proses pembuatan benang. Jadi biasanya topik itu disesuaikan dengan mitra kita bergeraknya di bidang sektor apa. Kalau PT Arida itu adalah merupakan perusahaan jaring di Indonesia, begitu, sehingga teman-teman yang MBKM di sana itu sebagian besar dia mengambil topik terkait dengan proses pembuatan benang pada jaring. Mengajar bahasa Indonesia kepada warga negara asing memiliki tantangan tersendiri. Hal ini diakui oleh Salma, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang melakukan magang mengajar bahasa Indonesia di Thailand Selatan. Salma mengaku tantangan terbesar adalah perbedaan artikulasi dalam pengucapan beberapa kata sehingga dapat sesuai dengan maknanya. Menurutnya, walaupun siswa di Thailand Selatan menggunakan bahasa Melayu, namun terdapat beberapa artikulasi yang berbeda dengan bahasa Indonesia sehingga dirinya tertarik untuk melakukan kegiatan mengajar sambil meneliti hal tersebut.
Pengucapan kosakata pada kata dan kalimat tertentu dalam bahasa Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa FIBUB ketika mengajar di Thailand Selatan. Menurut mereka, terdapat perbedaan artikulasi pada kata tertentu sehingga sulit untuk dilafalkan dengan sempurna. Hal ini menjadi salah satu fokus perhatian dan penelitian mahasiswa UB ketika terjun magang di sana. Jadinya untuk rekognisi pertama kami adalah mata kuliah program pengenalan pembelajaran P4, di mana kami kegiatannya ada mengajar tentunya, kemudian membuat bahan ajar, membuat artikel pembelajaran, dan juga menyusun laporan evaluasi begitu. Untuk kemudian mata kuliah berikutnya ada micro teaching, kami menyusun laporan pembelajaran tentang bagaimana strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang harus diterapkan saat mengajar begitu. Kemudian berpindah ke mata kuliah metodologi penelitian bahasa. Menurut saya ini yang paling challenging, yang paling menantang karena ada perbedaan artikulator begitu, di mana mereka kesulitan saat mengucapkan fonem trill, fonem L, S, G, N, Y, fonem yang rangkap begitu, mereka mengalami kesulitan. Jadi saya melakukan penelitian apa yang membuat mereka kesulitan saat mengucapkan huruf-huruf tertentu begitu. Pemirsa, menjadi pengusaha dibutuhkan totalitas untuk mencoba hal baru yang belum diketahui agar mendapatkan ilmu baru. Wapresdir BCA Arman Hartono memaparkan bahwa pengusaha yang sukses tidak takut untuk mencoba hal baru yang belum diketahui. Sebaliknya, jika semua sudah diketahui, maka tidak ada tantangan dan peluang baru yang dapat diperoleh. Untuk itu, Arman menyarankan kepada pengusaha pemula untuk tidak takut membidik hal baru dengan cermat tanpa harus mengetahui semua hal baru tersebut. Produk baru dan pasar baru merupakan hal yang biasa dimasuki oleh para pengusaha sukses. Untuk masuk ke dalamnya tidak diperlukan pengetahuan yang utuh, namun lebih dibutuhkan kemauan untuk mencoba hal tersebut agar pengusaha dapat meraih kesuksesan. Pasar dan produk baru selalu memberikan peluang baru yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tapi dia ngerti, saya pernah di penjara, sipir-sipir itu barang apa aja dibeli. Dia jualan ke penjara, dia jualan ke tentara rakyat, yang nggak peduli rasa, namanya asal ngebul. Kalau kok nggak usah peduli rasa enak atau enggak, asal ngebul juga dibeli. Ya. Dari situ belajar setiap saat diperbaiki, akhirnya menjadi besar di Jawa Barat. Sampai hari ini Jarum masih paling besar di Jawa Barat. Pasaran antara 30-60% tergantung daerah. Poin saya adalah, kakek saya adalah entrepreneur, pengusaha. Pengusaha definisi orang selalu berusaha karena tidak tahu situasi apa yang akan terjadi. Jadi saya ingin tekankan dahulu, jangan ada pikiran sesat, kalian tahu apa yang akan terjadi. Anda nggak bakal jadi pengusaha sukses. Anda ingin menjadi orang yang selalu berusaha, Anda berusaha karena Anda tidak tahu. Jadilah orang yang rendah diri, tidak perlu tahu semua, tapi ingin tahu. Kita menjadi orang harus banyak bersyukur, harus banyak percaya diri. Tidak boleh sombong. Dan tidak perlu tahu semua, tapi kita ingin mengetahui sebisa-bisanya mengenai semuanya, karena kita tidak tahu. Kalau Anda sudah tahu, cangkir udah penuh, nggak bisa dituang lagi. Poin saya itu dulu. Dan siaplah apa yang akan terjadi, karena kalau saya cerita kakek saya tadi, baru singkat ya, baru berapa tahun ya, kok jadi jatuh. Itulah kenyataan kehidupan, siapapun juga. Mungkin hanya melihat, BCA jadi besar hari ini, Jarum jadi besar hari ini.
Pemirsa, pemerintah Kota Malang akan melakukan serangkaian uji coba satu arah di beberapa ruas jalan di Kota Malang. Skema uji coba penyesuaian arus lalu lintas akan dilakukan di kawasan Klojen atau sekitar Kayu Tangan. Rekayasa lalu lintas akan dilaksanakan Senin 20 Februari 2023 mulai pukul 5 pagi. Dalam masa uji coba ini akan dilakukan penyesuaian arus dan juga penyesuaian trayek angkutan umum. Beberapa angkutan umum yang akan terdampak penyesuaian arus lalu lintas ini antara lain trayek Arjosari Hamid Rusdi dan juga sebaliknya Hamid Rusdi ke Arjosari, trayek LDH Landung Sari Dinoyo Hamid Rusdi dan juga rute Madiopuro Karangpesuki atau MK, juga trayek Arjosari Tidar atau AT dan Madiopuro Mulyorejo atau MM akan terdampak penyesuaian arus lalu lintas di kawasan Klojen. Rekayasa lalu lintas ini juga melakukan uji coba manajemen parkir sekitaran kawasan Klojen. Kantong parkir akan tersedia di eks kantor DLH dan Stadion Gajayana untuk parkir off the street. Dan untuk parkir on the street akan tersedia di sepanjang Jalan Basuki Rahmat atau Kayu Tangan di kedua sisi, baik barat maupun timur, dan juga di Jalan Merdeka Barat atau di sekitar Masjid Jami Alun-Alun Malang. Pemirsa, investasi Telkom kepada Gojek yang berubah menjadi Goto sudah melewati kajian mendalam. Telkom tidak hanya mengejar kenaikan harga saham dan dividen Goto, melainkan fokus memperkuat sinergi value dengan ekosistem Goto. Vice President Investor Relation Telkom Edwin Sebayang menjelaskan sinergi value dengan Goto akan memperkuat ekosistem bisnis Telkom Group di samping memasukkan dan juga pemasukan dari kenaikan harga saham Goto. Edwin mencontohkan sinergi value dari pembelian kuota Telkomsel dari driver Goto kepada Telkomsel mampu menaikkan pendapatan dan jumlah pelanggan Telkomsel dari hasil investasi tersebut. Sinergi value menjadi tujuan jangka panjang dari Telkom ketika memutuskan berinvestasi di Goto. Dengan kepemilikan saham di atas 1% saat ini, Telkom dapat menjadi bagian dari ekosistem besar yang sudah dikembangkan oleh Goto. Sinergi tersebut berkaitan erat dengan bisnis dari Telkom Group, sehingga dalam jangka panjang dapat memberikan efek positif bagi Telkom. Lalu seperti tadi Pak Ivan katakan, kita mencatat di harga 91. Nah, bagaimana jadinya kalau di tahun 2023 ini harga Goto mencapai 2 kali lipat 140, sehingga unrealized profit yang akan dicapai oleh Telkom itu double di luar ekspektasi daripada net profit yang akan dicapai di tahun 2023 itu kurang lebih sekitar 26 triliun plus unrealized profit. Jadi kita ini memang memanfaatkan untuk ekosistem. Jadi sekarang contoh misalnya sinergi value yang didapatkan seluruh misalnya driver Gojek itu mereka menggunakan Telkomsel, mereka top up 40.000, 50.000 dari sekian juta driver tersebut itu top up menggunakan misalnya Telkomsel, ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.